Memasuki masa sekolah, tentunya ada banyak hal yang perlu disiapkan oleh moms. Menyiapkan sarapan, menyiapkan si kecil, membangunkannya dari pagi hari, belum lagi kondisi-kondisi yang butuh adaptasi terkait juga dengan kalau masih ada si kecil yang usianya balita, masih ada adiknya lagi yang masih menyusui. Waduh, itu rasanya gimana moms? Berarti kita perlu cari cara supaya tidak mengalami burnout. Yuk ngobrol sini sama aku, Ajeng Raffiando, psikolog. Burnout adalah kondisi di mana seseorang individu mengalami kelelahan yang cukup ekstrim, baik secara fisik, emosional maupun mental. Biasanya hal ini disebabkan oleh stres yang berkepanjangan dan tidak teratasi dengan baik. Hal ini juga bisa disebabkan karena tekanan yang berlebihan baik di kehidupan pribadi atau juga dengan kehidupan profesional. Tanda-tandanya adalah individu tersebut mengalami kelelahan yang ekstrim. Jadi rasanya walaupun sudah berupaya untuk bisa healing sedikit gitu ya, tapi ternyata kok tetap lelah aja gitu. Kayaknya capek aja terus. Kemudian ada kondisi di mana individu tersebut juga merasa ada penarikan emosional di mana individu merasa tidak ada keterikatan dengan sekelilingnya. Rasanya kayaknya sendirian aja. Ada juga kondisi-kondisi di mana individu merasakan bahwa di saat hal tersebut terjadi, produktivitasnya menjadi menurun. Misalnya nih, tadinya bisa mengerjakan banyak hal sekaligus, kemudian saat terjadi burnout, individu tersebut tidak bisa melakukan hal tersebut kembali. Misalnya nih, tadinya bisa multitasking ya, ternyata sekarang kayaknya mau ngapa-ngapain itu udah lelah aja gitu, nggak ada semangat ataupun motivasi tertentu. Tanda-tanda dari burnout sebetulnya tidak bisa disamakan satu sama lain karena bisa saja ada taraf di mana seorang individu sudah mengalami burnout tapi buat orang lain hal tersebut tidak terjadi. Jadi bisa saja indikasinya sedikit unik ataupun berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Ini tantangan baru ya buat seorang ibu dengan kondisi-kondisi misalnya anak yang pertama sudah masuk sekolah, anak yang kedua mungkin masih balita, anak yang ketiga apalagi masih baby. Tentunya kita perlu melakukan pemahaman terkait dengan self-awareness kita dengan kondisi diri kita saat itu. Jadi moms, sometimes kita punya keinginan untuk segala sesuatunya kita lakukan sendiri. Padahal belum tentu loh kompetensi kita saat itu sejalan dengan kondisi-kondisi yang dialami. Jadi kalau menurut saya sebaiknya kita ukur juga kapasitas kemampuan kita saat itu seperti apa sih. Karena memang ini tantangan yang cukup krusial ya Mom untuk bisa mengatasi kondisi-kondisi di mana kayaknya semuanya butuh perhatian. Sehingga cobalah untuk bisa membagi waktu dan prioritasnya. Jangan sampai kita jadi sangat kelelahan dan akhirnya mengalami burnout. Cobalah untuk meminta support dari lingkungan sekitar. Dan jangan lupa moms, yang biasanya sering kali terlupakan adalah punya me time buat diri kita sendiri. Jagalah kondisi kita supaya bisa tetap sehat secara mental, sehat secara fisik, dan juga sehat secara emosional. Support system paling utama tentunya adalah pasangan. Suami kita lah yang sebetulnya berperan penting terkait dengan bagaimana kita mengalami kondisi-kondisi yang sedang tidak nyaman. Berbagilah apa yang kita rasakan, berbagi juga tugas maupun berbagi keresahan yang kita alami sehingga pasangan kita bisa membantu.
Kadangkala sebagai moms kita merasa bahwa semuanya bisa kita atasi sendiri, tapi kita bukan super moms ya. Berarti ada kalanya kita perlu juga bisa meminta bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau memang suami punya keterbatasan dalam membantu dikarenakan pekerjaan, tentunya kita juga bisa sharing sama orang-orang terdekat kita. Misalnya ada teman-teman, ada saudara, ada komunitas, ada juga keluarga besar yang siapa tahu bisa kita curhat atau kita juga bisa minta bantuan yang secara realnya seperti apa, sehingga paling tidak kita tidak mengalami kondisi sendiri ataupun misalnya merasa bahwa wah semuanya jadi beban dan jadi akhirnya malah muncul burnout. Tetapkan batasan terkait dengan komunikasi yang ideal. Jadi misalnya nih, kan nggak bisa ya kita curhat terus sama satu orang ataupun dua orang. Berarti kita harus bisa menetapkan bagaimana kondisi kita saat itu dan juga berbagilah dengan bijak. Karena tidak semuanya bisa kita curahkan, tapi juga bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan, dapat support dari lingkungan sekitar kita, baik itu dari ART. Tetapkan batasannya tadi, kemudian juga jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang lain. Kadangkala saking semuanya kita ingin tangani sendiri, rasanya tidak lengkap kalau nggak kita yang ngerjain, itu sebetulnya justru bisa membebani diri kita dan akhirnya akan mengarah kepada stres yang berlebihan, teman-teman. Jadi cobalah untuk kita bisa membagi tugas secara baik supaya bisa efektif, efisiennya seperti apa, tetapkan prioritasnya dan pada akhirnya semuanya bisa berjalan juga dengan baik. Oke, jadi kalau kita lihat ada anak-anak dengan kondisi di mana ternyata dia butuh waktu untuk bisa adaptasi dengan sekolah baru, atau ada juga kondisinya anak merasa tidak nyaman karena ini adalah kali pertama dia jauh dari orang tuanya. Jadi kita perlu melihat kondisi anak. Nah, hal ini tentunya juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik melalui pihak sekolah, yaitu guru. Sehingga saya rasa cobalah untuk bisa menjalin komunikasi yang juga baik dengan para guru, sehingga kita bisa memonitor perkembangan anak di sekolah. Jangan sampai si kecil merasa bahwa kurang diperhatikan dikarenakan mom sibuk dengan baby ataupun dengan balita yang ada di rumah. Ini sebetulnya banyak ya terjadi di mana ketika kita masuk ke suatu sekolah, kemudian nih banyak nih parents yang bikin komunitas tertentu, kemudian ada grup WhatsApp-nya. Nah, untuk hal-hal seperti ini sebetulnya kembali lagi kita harus siapkan mental dan juga bagaimana caranya bisa memaksimalkan kondisi di mana grup WhatsApp ini ataupun grup dari komunitas tersebut sifatnya adalah sebetulnya ingin membantu diri kita supaya kita bisa juga menjaga anak kita di sekolah. Nah, untuk itu sebetulnya kita bisa melakukan tindakan, yaitu ya nggak apa-apa bergabung aja dulu. Moms perlu merasakan bahwa apakah nyaman atau tidak di dalam grup tersebut. Kemudian kita lihat secara efektivitasnya, apakah memang kita bisa menjadi kontributornya atau mungkin lebih baik dengan kondisi moms dan kesibukan yang lain kita menjadi anggota yang pasif saja. Pada akhirnya akan membuat kita jadi bisa menempatkan diri, karena menurut saya tiap moms pasti punya strengths and weakness-nya masing-masing ya. Jadi nggak perlu juga kita jadi merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu, tapi lebih kepada kita nyamannya seperti apa. Untuk me time, seberapa penting nih bagi mama-mama?
Wow, kalau kita bicara me time, itu penting sekali moms. Jangan sampai kita melupakan bahwa diri kita itu juga perlu diperhatikan. Self love is a must. Jadi, tolong moms jangan merasa bahwa aduh ada kepentingan yang lebih harus didahulukan, prioritasnya kepada anak-anak selalu ya. Tapi juga kita perlu isi baterai kita terkait dengan energi yang kita punya. Karena kadangkala kalau kita paksakan moms, justru malah nanti kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Jadi jangan lupa harus ada me time. Seberapapun itu kecilnya, walau misalnya dalam sehari moms harus sempatkan ya. Cuma setengah jam pun sebetulnya sudah cukup untuk bisa kita mengisi energi kita, dan pada akhirnya kita juga bisa memberikan secara optimal terkait dengan diri kita buat keluarga kecil kita. Sebetulnya perlu punya self awareness terkait dengan kondisi mom sendiri. Kalau sudah merasa sangat lelah yang ekstrim, sudah merasa banyak sekali tanggung jawab yang ternyata tidak bisa dilakukan. Rasanya untuk bangun saja dari tempat tidur udah berat. Ada kondisi-kondisi di mana secara stres itu sudah sangat menekan, dan juga rasanya banyak hal yang dulu bisa dilakukan dengan baik, tapi sekarang justru merasa bahwa itu menjadi beban. Itulah saatnya moms perlu bantuan dari profesional. Jangan ragu, jangan malu untuk bisa pergi ke psikolog untuk melakukan konseling, dan pada akhirnya bisa membantu moms untuk menjalani rutinitas sehari-hari. Moms, semoga apa yang sudah kita obrolkan tadi bisa membantu moms untuk menjadi lebih kuat lagi, lebih tangguh, dan tidak perlu terkena burnout. Sampai ketemu lagi di cerita Mom and Joe.